Oke, ya kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi. Kali ini kita sama-sama belajar tentang product knowledge ya. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar apa sih sebenarnya khasiat-khasiat dari produk lebah. Ini yang paling penting ya. Khasiatnya apa, seberapa dahsyatnya, terus kita ini butuh atau cuman promo aja ini. Nah, ini teman-teman harus harus memahami ya. Terus keajaiban-keajaibannya tadi sudah, terus apa bedanya dengan obat? Nah, ini teman-teman juga akan mempelajarin ya, karena produk lebah ada juga yang bentuknya tablet, plus bagaimana kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebagai enterpriser, bagaimana menjawab pertanyaan di luar sana. Ya. Untuk kita mengetahui tentang produk, sebenarnya tetap sederhana ya teman-teman ya. Jadi sederhananya adalah bagaimana kalau kita mau sehat, kita itu harus memenuhi kebutuhan sehat. Ya, dari dulu waktu kita sekolah dari SD pun sudah ada itu. Jadi teman-teman nggak melenceng dari ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau sehat ya kebutuhan sehatnya harus terpenuhi. Nah di sini ada 5 fondasi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kalau mau sehat, gizi kita harus cukup. Nah, cukup di sini ya teman-teman, cukup kalorinya, ya makannya cukup, ya toh, Eh, komposisinya juga seimbang. Terus kalaupun banyaknya pun ya cukup, nggak boleh terlalu berlebihan. Berlebihan jadi masalah, ya toh. Kurang juga masalah. Jadi sebenarnya kalau mau sehat ya harus seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kita tahu ya, apa sih gizi yang cukup ya, yang komposisinya sempurna itu yang paling mudah adalah ASI, air susu ibu ya. Begitu anak lahir sampai usia kurang lebih 6 bulan ya, eh, dianjurkan pemerintah ya untuk ASI eksklusif. Saya masih ingat dulu 4 bulan ya. 4 bulan begitu pemerintah lihat kok kelihatannya 6 bulan bisa ini. Sekarang apa ya, dianjurkan bahkan diharuskan ya, diwajibkan untuk ASI eksklusif. Nah, yang jadi masalah adalah 6 bulan ke atas rata-rata ASI mulai kurang. Mulai kurang, akhirnya mulai makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI, bahkan kalau sudah lebih dari 2 tahun, ASINya sudah bisa banyak yang berhenti, maka teman-teman harus memahami, oh iya ya, apa yang menggantikan ASI ya. Bahkan ahli gizi memikirkan bagaimana supaya gizinya ini komposisi seimbang dan cukup. Oleh karena itu muncullah makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, sebenarnya 4 sehat 5 sempurna pun juga menyambung ASI ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, 4 sehat 5 sempurna itu kan ya, sehat pertama kan ya nasi ya. Sehat kedua apa, sayur ya, sayur mayur. Sehat ketiga lauk pauk ya, ayam, daging. Sehat keempat buah. Ini pun belum mendekati ASI. Komposisi yang mendekati ASI adalah munculnya eh, susu ya, tambahan ya, 5 sempurna. Itu secara komposisi ya, itu secara mikronutrisi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu semua, sebenarnya sederhana ya. Oh, kalau mau sehat ya gizinya harus cukup ya. Dari nasinya, sayurnya, buah, lauk pauknya ya. Ini hati-hati ya, ada komposisi yang harus diperhatikan. Nah, terus kalau mau sehat ya istirahat harus cukup. Tidak boleh kurang, nanti sel-selnya capek ya. Sel-selnya loyo. Tidak boleh juga terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti sel-selnya malas. Ya, aliran darahnya melambat. Itu juga jadi masalah. Ya, jadi kalau mau sehat ya ini ya dari dulu ya seperti ini teman. Istirahat cukup. Berapa itu? 6 sampai 8 jam ya. Kalau mau sehat juga lingkungannya harus bersih. Cukup bersih. Ya, cukup bersih. Terlalu bersih pun tidak boleh. Terlalu bersih pun ya terlalu bersih ya, misalkan wah saya nggak mau apa ya, saya
pokoknya di kamar aja terus ya, di kamar aja ya. Nah, ini juga nggak bagus ya, teman-teman ya. Ya, yang cukup bersih. Nah, berikutnya kalau mau sehat harus seimbang antara mental, rohani, dan sosial. Mental adalah pikiran kita, rohani, spiritual, dan sosial adalah hubungan sosial kita. Harus seimbang dong. Nggak boleh terlalu stres aja juga nggak boleh ya. Jadi antisosial juga berarti kurang sehat ya. Nah, yang terakhir kalau mau sehat olahraganya harus teratur ya, teratur dan cukup ya. 3 sampai 5 kali sehari. Nggak boleh terlalu berlebihan juga. Berlebihan juga nanti jadi radikal bebas ya, bisa kecapean, kurang juga selnya juga atau aliran darahnya lambat. Nah, teman-teman kalau mau sehat ya harus memenuhi ini aja. Sederhana sekali. Sederhana sekali ya dari dulu ya seperti ini. Jadi kalau kita mau sehat, Anda jangan cari obat dulu. Anda kita penuhi dulu kebutuhan sehat ini ya, teman-teman ya. Ya. Dan kebutuhan sehat ini harus lima-limanya ya. Result dari rata-rata 5 ini kalau dia bagus, maka kita termasuk sehat. Ya, nggak bisa orang bilang kan sehat aku olahraga kok. Nah ini mentang-mentang olahraga ya, mentang-mentang olahraga, terus makannya ngawur-ngawuran, ya makannya lemak-lemak semua apa segala macam. Bisa jadi dia kena jantung meninggal, bisa jadi. Bukan karena olahraganya, bukan. Ya karena ada fondasi sehatnya yang lain yang tidak terpenuhi. Ya, sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau mau sehat, Anda harus lima-limanya ini eh, cukup baik ya, bahkan sangat baik. Nah, oleh karena itu, kalau nanti ada satu atau dua yang kurang baik, Anda harus substitusi, harus substitusi. Ya, contoh, misalkan kita mau ngelembur ya, kerja lembur ya, 3 hari 3 malam misalkan. Nah, ini berarti rapotnya, istirahatnya ini jelek. Katakanlah ini 4 ya nilainya ya. Maka Anda harus substitusi. Kalau bisa gizinya harus 9. Ya, itulah nanti cara kerjanya produk kita di belakang nanti seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau mau sehat maka kebutuhan sehatnya harus dipenuhi ya, harus bagus resultnya, rata-ratanya harus eh, bagus ya, harus bagus. Nah ini. Nah, di luar sana masyarakat kita ya ini tadi, kenapa kok banyak yang sakit? Ya karena masyarakat kita ya mulai apa ya? Ya yang penting enak ya toh. Mulai ya nafsunya tinggi, yang penting enak, yang penting kenyang ya toh. Sehat itu enggak penting, gizi itu enggak penting, yang penting makan. Yang penting cepat. Nah ini. Ini yang menyebabkan ya mulai kacau. Makanya banyak yang sakit gara-gara tidak terpenuhi. Ya toh, begadangan, mentang main game ya. Saya punya pasien main game jam 5 pagi, jam 7 kuliah dulu ya. Dulu apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Ya, overdosis. Sudah nggak terpenuhi, ya toh. Terus kegiatannya yang tidak sehat overdosis lagi. Lingkungan misalkan ngerokok ya, banyak sekali ya. Terus ininya wah stresan, ibadah malas misalkan ya, sombong ya toh, wes sudah main handphone terus ya. Ini akan menjadi masalah ya. Berarti fondasinya hancur semua. Olahraga lupakanlah. Lupakanlah, wah lebih enak tidur Pak dibandingkan olahraga. Nah, itu faktanya teman-teman. Apalagi ya kita lihat fakta ya penelitiannya ya kita lihat ya di lapangan faktanya sekarang ini wah, kerjanya wah ini karena tuntutan Pak. Saya kan malu Pak, kerjanya 2 3 kali lebih keras. Apakah ini salah? Enggak salah. Cuman hati-hati, berarti ini mesin kita nah, ini sudah over ya, overuse. Ini sudah hati-hati. Kompensasinya apa ini?
Nah, kebutuhan sehat yang lainnya gimana? Sudah kerjanya 2-3 kali lebih keras. Nah, belum bahan makanannya, teman-teman. Ya, ini aja sudah kebutuhan istirahatnya udah kurang. Bahan makanan dulu alami ya. Ya, orang tua saya dulu apa yang bikin kue itu ya pewarnanya pandan. Wah, pandan aja. Sekarang kelamaan, Pak. Wah, maunya yang murah. Murah, cepat, enak. Apa itu? Ya kimia ini. Ini yang namanya zat aditif ya, teman-teman ya. Zat tambahan. Ya, bagaimana supaya hemat, nggak gampang rusak, bisa dijual terus. Ya, toh? Sayang, Pak. Perasa, wow, nikmat ya, nikmat. Pewarna, ya, ya toh. Dulu daun pandan, aduh kelamaan mahal pandan. Ini aja satu satu apa? 1 gram aja sudah murah ya, sudah bagus warnanya. Pestisida juga begitu ya, supaya enggak dimakan ulat ya. Ya, belum kasih antibiotik ya, bahan makanan juga ya. Daging-daging ayam ya, daging-daging sapi kasih antibiotik dan zat kimia. Secara gampangannya adalah ini aditif, ini kimia gitu. Ini ya ada efek racun ya, teman-teman ya. Ya, jadi dari bahan makanan pun sudah kerjanya keras, makanannya ya mengandung banyak bahan kimia. Belum secara pengolahan. Dulu pengolahannya ya sederhana, ya sederhana. Sekarang kelihatannya lebih sederhana kelihatannya, ya lebih instan, lebih sederhana. Tapi jadinya rumit, jadinya penyakit. Ya kita lihat kalau LPG, wah lama Pak, terlalu sederhana tapi lambat. Coba mau yang cepat. Nah ini, kalau kita masak LPG, apalagi masak daging, maka ini cepat matang. Cepat matang tapi permukaannya saja. Permukaan saja supaya tidak gosong dibalik permukaannya. Misalkan kita masak daging ya dibalik supaya nggak gosong. Akhirnya dibalik dan tengahnya masih setengah matang. Setengah matang itu karsinogen ya teman-teman ya, mencetus kanker. Kelihatannya sederhana, kelihatannya instan. Presto, wow, enak ya, enak. Ya, tulang dimakan ya, semua dimakan ya, bandeng, kepala, kaki semua ya, dimakan semua, sak gigi-gigi dimakan semua ini. Enak itu, oh, enak. Ya, tapi ya teman-teman tahu masak aja 100 derajat ya. Kalau presto bisa 160, mungkin 200, saya nggak tahu ya, 200 bisa jadi. Tapi vitaminnya hancur semua. Kebutuhan sehatnya nggak terpenuhi. Kebutuhan untuk gizi nggak terpenuhi. Kita seperti makan ampas. Makanya banyak anak-anak yang kurang gizi. Makannya banyak, tapi vitaminnya nggak ada, pecah semua. Fast food, wah ini fast food. Ya, fast food ini supaya nggak sakit lambung ya di luar negeri fast food ya. Nah, ini sebenarnya makanan terpaksa ya. Biasanya kalau di luar negeri apa makannya fast food ya. Telur 2 biji ya toh. Nah, yang daging misalkan ya. Kalau di sini fast foodnya apa ya? Ya, Kentucky, McDonald ya itu ya. Itu makanan terpaksa, burger ya, makanan instan ya, makanan instan. Ya, tapi di sini kalau dia terus-terusan terpaksa, terus-terusan dipaksa, tinggi kalori, ya, tinggi lemak, ya toh. Ya, ini jadi masalah gitu, teman-teman. Ya, sudah gizinya nggak seimbang, tinggi lemak lagi. Nah, ini. Ya, jadi ini yang jadi masalah. Makanan kaleng juga, nah ini kimia ya, teman-teman ya. Ini ya karena ya itu tadi praktis Pak, nggak sempat masak Pak. Semua. Dan ini membuat kita jadi rumit kesehatannya, membuat penyakit itu macam-macam keluarnya. Ya karena kita ya maunya seperti itu. Ya, air ya, racun ya. Udara semakin banyak ya, asap kendaraan ya. Kita lihat ya mobil sepeda motor ya semakin banyak itu. Nah, olahraga juga begitu ya. Mager misalkan. Nah, ini hati-hati. Ya, sudah makannya tinggi lemak, mager lagi.
akhirnya lemaknya ini yang jadi masalah gitu ya teman-teman ya. Ya. Ada yang namanya Pak, aku mager Pak. Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensinya ya kita sakit, bisa gampang sakit jantung, stroke dan segala macam. Ya, belum kondisi sekarang yang mudah stres teman-teman. Ya. Oleh karena itu teman-teman melihat ini kenyataannya, ini kenyataannya. Oleh karena itu dulu, kalau dulu karena jarang ada racun, stres jarang, orang masih rajin, cukuplah. Penuhi aja kebutuhan sehat. Kalau mau sehat ya penuhi tadi 4 sehat 5 sempurna. Kalau masih bayi ya ASI. Betul ya? Ya, karena dulu banyak kurang racun, ya stres juga kurang. Ya, apalagi kebutuhan sehat 4 sehat 5 sempurnanya sayurnya disemprot kimia, semprot pestisida, lauk pauknya disuntik antibiotik, ya, dan kualitas buah dan sayur yang terus menurun, ya, semakin banyak kimia, maka nggak cukup cuma 4 sehat 5 sempurna ini. Saya makan pisang aja, dok, pisangnya sudah tak semprot, dok, sudah terlanjur, dok, disemprot supaya cepat matang ya teman-teman ya. Semprot apa itu yang cepat matang? Kimia itu. Ya, kita mau yang alami. Aku nggak perlu vitamin atau nutrisi, nggak perlu. Saya makannya 4 sehat 5 sempurna. Ya, tunjukin saya mana yang benar-benar alami ya. Saya makan pisang aja nggak selamat pisangnya dari kimia. Nggak selamat, nggak selamat ya teman-teman ya. Sangat sulit ya. Ada bebek misalkan bebek yang organik ya. Nah, harganya berapa kali ya? Bebek yang biasa katakanlah 75.000, organik ya 200-300.000. Nah, biasanya kita milih yang mana? Kalau kita misalkan dananya terbatas, pasti milih yang murah gitu ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, dengan semakin banyaknya kimia, semakin banyaknya orang gampang stres, semakin banyaknya orang suka makan yang minyak-minyak apa segala macam. Oleh karena itu, sekarang penting sekali untuk pelengkap ini. Ini dasarnya, teman-teman. Ya, sekarang sangat penting. Untuk apa, Pak? Ya, untuk ya anti radikal bebas, ya, polusi kimia. Untuk apa lagi? Ya, apalagi ada polusi COVID sekarang ini, polusi COVID ya, teman-teman ya. Yang suka makan minyak-minyak supaya minyak-minyaknya nggak buntu otak ya, mencegah stroke, mencegah jantung. Ya, ini ya teman-teman. Oleh karena itu banyak nutrisi pelengkap ini muncul. Banyak nutrisi. Ya, tapi tetap nutrisi. Ya, kita harus bisa membedakan antara nutrisi dengan obat. Ini yang teman-teman harus memahami ya. Karena produk kita ada yang bentuknya tablet, dipikir nanti jangan-jangan itu golongan obat. Nah ini, kita pakai perasaan terus ya. Kalau dulu memang karena teknologi kurang, dulu yang tablet itu selalu bentuknya obat. Ya, sekarang ini teknologi, teman-teman. Ya, snacknya anak-anak aja bentuknya juga ada yang tablet. Ya, itu yang teman-teman harus pahami. Ya, jadi ini teman-teman harus bisa membedakan apa bedanya nutrisi sama obat. Nah, nutrisi itu dari alam. Ini yang teman-teman harus pahami ya, dari alam. Kalau obat itu non alam. Non alam ya, dicetak, dibuat. Bahan bakunya dari kimia. Ini yang teman-teman harus memahami. Kalau ini alam ya. Obat karena ada efek kimia, ada efek samping, ada efek toksik ya, kalau terlalu besar toksik ya, maka kimia itu hanya untuk orang sakit. Ini benar-benar terpaksa karena ada efek samping, efek racun. Ya, ini harus hanya untuk orang sakit. Kalau sakitnya lebih berbahaya dibandingkan efek samping obat, maka obat itu tetap boleh diminum. Contoh, tensinya 250 misalkan. Oh, itu harus minum obat, harus. Pak, nanti efek samping, Pak, jangka panjang. Nah, kan jangka panjang. Tensi 250 jangka pendeknya ya bisa pecah meninggal.
bisa stroke ya. Jadi obat itu tetap boleh diminum, tapi bukan untuk orang sehat. Obat adalah kebutuhan sakit. Nah, sedangkan kita nutrisi adalah ya kebutuhan sehat, teman-teman. Jadi untuk orang sehat, apalagi orang sakit, supaya cepat pulihnya. Nah, ini teman-teman harus memahami. Nah, kenapa kok kita boleh untuk orang sehat? Karena tidak ada efek merusak. Ini yang teman-teman harus pahami. Kenapa obat tidak boleh untuk orang sehat? Karena ada efek merusak. Ya, merusak lever, ginjal, apa segala macam. Nah, ini teman-teman harus pahami. Terus dari izinnya. Nah, izinnya ini ini izinnya ya teman-teman ya. Izinnya ya polisinya obat dan makanan itu adalah POM. Ya, POM ini isinya apoteker, ya, dokter spesialis farmakologi. Wah, ini orang pinternya teman-teman ya. Jadi POM membagi bahwa kalau obat ya itu izin edarnya adalah drug ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan ini. Ada obat bebas ya. Ini tetap kimia. Obat bebas itu yang kimia tapi yang ringan ya, teman-teman ya. Bebas itu artinya Anda boleh beli bebas. Misalkan obat sakit kepala apa segala macam. Nah, semakin bawah semakin berat ini. Obat bebas terbatas, obat keras, termasuk narkotik. Ya, karena bisa merusak otak apa segala macam. Nah, oleh karena itu ini izin edar, ini POM ya polisi ngecek ya, ngecek dulu oh ini golongan obat. Oh, ini golongan kalau nutrisi apa? Nutrisi ini bisa kalau produk kita ya nutrisi itu tradisional dari alam atau makanan ya, makanan luar negeri, makanan dalam negeri. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi kita izin legalnya adalah bukan obat. Ya, jadi tidak ada efek yang merusak, tidak ada. Misalkan orang minum madu, tiba-tiba dia kejang, bukan masalah madunya, bukan masalah madunya ya. Teman-teman harus bisa memahami ini. Ya. Terus apa bedanya dengan suplemen? Nah, suplemen adalah vitamin yang sintetik, non alami, ya, vitamin C apa segala macam. Ini suplemen. Ya. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami. Kalau kita dari alam, ya. Nah, ini madunya kita adalah ML ya, makanan luar negeri. Kalau kita polen ya, yang tablet apa tradisional. Ya, Anda boleh cek ini. Kalau Anda misalnya tak ragu Pak, ya udah Anda cek ya. Bahkan dari vitamin kita termasuk glukosamin, termasuk Kids3 ya. Kids3 ini vitaminnya mengandung vitamin C juga, tapi dari rose hip ya. Rose hip. Kalau dia vitaminnya sintetik, dia masuk suplemen. Kita masuk tradisional. Ya, tradisional itu ya seperti herbal ya, jamu-jamuan. Jadi kita lebih aman, teman. Ya, apalagi perusahaan kita sudah 30 tahun ya. Apakah semua jamu aman? Enggak. Lihat dulu perusahaannya. Ada yang jamu disisipin kimia juga ada. Ya, jadi ini dari pembedaan antara obat dan nutrisi. Obat karena ada efek kimia, maka harus ada dosis sekecil mungkin yang manjur. Saya ulangi lagi ya. Kalau dokter memberikan obat sekecil mungkin, karena dokter itu disumpah. Kalau 1 miligram misalkan obat jantung sudah efektif ya, Anda jangan double 2, jangan double 3. Ya, termasuk paracetamol, obat sakit kepala ya. Misalkan orang badannya langsing aja, minumnya 1. Masyarakat kita maunya lampu Aladin, maunya yang instan. Dia minum langsung 3, minumnya langsung 4. Ya diterima efek sampingnya. Nanti lever ginjalnya rusak sebelum waktunya. Itu pasti. Hitung-hitungan anu ya. Ya memang usia Tuhan yang menentukan ya, tapi hitung-hitungan kimia itu pasti itu. Lever ginjalnya bisa cepat rusak ya. Ingat ya, makanan aja sudah banyak racun, apalagi minum obat sembarangan. Ya, makanya obat harus ada dosis.
Kalau kita nutrisi ya seperti Anda ya makan sayur, makan buah ya pakai taksiran kebutuhan. Taksiran kebutuhan ya seperti makan semangka. Tetap bisa overdosis ya. Anda makan semangka satu buah atau dua buah ditelan bulat-bulat ya nanti overdosis juga gitu ya. Ya, tapi kalau cuman 2, 5 itu nggak ada masalah. Ya, jadi ini bukan obat. Ya, obat kelebihan jadi racun. Kalau kita kebanyakan ya paling agak diare ya, keluar dari air seni ya. Ini ya teman-teman ya. Saya kemarin ada kasus umur 4 tahun ya, 4 tahun makan vitamin Kids 3 ya, 30 biji dalam waktu 1 jam, umur 4 tahun. Jadi karena enak, mama papanya kerja, anaknya ya ditaruh di bawah. Karena ditaruh di bawah, anaknya enak, nggak ada orang tuanya ya, mau dimakan habis 30 biji. Mamanya ketakutan ya. Saya bilang tenang Bu, tenang, ini makanan. Itu sama seperti anak ibu makan apa ya? Makan apel lah, makan apel satu satu plastik lah itu. Ya gimana itu rasanya? Aman ya, yang penting nggak muntah-muntah, ya nggak pingsan, ya udah nggak ada masalah gitu. Ya tenang, tenang, saya bilang gitu. Ya karena saya tahu ini bukan obat. Kok Bapak tahu? Ya izinnya udah jelas, izin legalnya, itu aja ya teman-teman ya. Obat ada efek samping. Nah, ini teman-teman ya. Tadi efek racun dan ada efek samping. Kita tidak ada efek racun, ya, tidak ada efek samping. Tapi kalau dia ada penyakitnya, ya, ada penyakitnya, maka dia akan bongkar ya. Ini jarang terjadi. Memberikan alarm. Misalkan ada orang batu ginjal ya, terselubung ya, batu, dia nggak sadar minum produk kita, oh, dia akan menimbulkan reaksi ya. Reaksi yang bagus ngasih alarm ada sesuatu. Ya, ini reaksi awal adalah reaksi yang diharapkan. Reaksi yang diharapkan memberitahu bahwa ini ada yang nggak beres, ada yang nggak beres. Ya, jadi ini bedanya obat dengan nutrisi. Ingat, tidak ada efek toksik, toksik ya, nggak ada racun, nggak ada efek samping. Ya, reaksi awal bukan efek samping. Ya. Obat diciptakan spesifik. Spesifik itu apa? Ya obat jantung ya diciptakan, namanya diciptakan ya. Makanya obat itu ada puluhan ribu macam. Ya, kalau kita makanan ya dari sononya ya itu ya nggak spesifik ya. Ya produk lebah ya 4 aja yang utama. Jadi mudah sekali ya teman-teman ya. Ya lebah ya dari dulu ya begitu. Jeruk ya dari dulu ya begitu. Apel dari dulu ya begitu. Sehari-hari. Ya, obat jangka waktu tertentu ya sesingkat-singkatnya tadi dosis sekecil-kecilnya karena ada efek racun, karena ada efek samping dan jangka waktu sesingkat-singkatnya karena dia kimia, karena dia ada efek racun ya. Kalau bisa 1 hari selesai ya sudah, kalau bisa 2 hari ngapain harus 1 minggu gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kalau kita ini namanya kebutuhan sehat. Ya, selama kebutuhan sehat kita tidak terpenuhi, maka boleh dikasih nutrisi pelengkap. Ya, nah inilah teman-teman yang harus dipahami. Ya, pahami betul-betul. Kalau saya pegangannya adalah POM ya. Oh, kita izin legalnya nutrisi. Nah ini harus dipahami betul-betul. Ya. Terus nanti banyak ya nutrisi banyak muncul ya. Ya teman-teman kalau melihat ya milih mana ya, milih langsung obat atau nutrisi. Nah, Anda bisa lihat sekilas ini ya. Kalau orang mau instan ya nggak apa-apa, ya efek sampingnya diterima, efek racunnya ya diterima. Gitu. Ingat loh ya, makanan aja sudah banyak kimia. Ya, kalau Anda sayang lever ginjal, orang mulai cerdas ya, orang mulai sadar ya, mulai mereka mikir bagaimana sih nutrisi alamian yuk. Nah ini ya, maka dari itu banyak herbal muncul, banyak jamu muncul ya. Kita harus paham apa sih keunggulannya produk atau nutrisi dari perlebahan high desert ya. Yang saya senang adalah bahan dasarnya jelas ya. Ini herbal gitu. Ya seperti sayur atau buah gitu. Ya, sayur atau buah bahannya jelas enggak? Nah ini.
Ya kalau herbal itu enggak jelas, takutnya kimia terselubung. Ingat ya, saya makan makan pisang aja enggak selamat dari kimia ya, teman-teman ya. Dok, pisangnya udah tak semprot, Dok. Nah, ini yang anu ya, yang bikin pusing kepalanya ya. Nah, apalagi kalau ternyata madunya cuman madu madu apa ya, madu oplosan atau cuman bukan madu murninya atau minuman madu, wah itu sudah mengandung kimia pasti. Ya, bedakan antara madu murni sama minuman madu. Kalau kita bahannya jelas, ya lebah, madunya murni, sarang ya sarang, bunga ya bunga. Royal jelly ya royal jelly, bukan esen ya, teman-teman ya. Ini kelebihan Heidelberg dan Heidelberg masuk Asia ya tahun 86 ya, 86 35 tahun. Dan kita punya pabrik perlebahan sisi pollen itu hampir 90 tahun ya, teman-teman. Hampir 100 tahun itu. Nah, ini kelebihan kita. Ya, Anda boleh searching ya sisi pollen company. Yang kedua, all natural scientifically apply. Ya, bagaimana pengawetannya? Ingat, herbal, jamu, ya, seperti sayur atau buah. Dia gampang busuk ya, teman-teman ya. Pengawetnya itu dari madu dan pendinginan. Nah, tidak semua jamu bagus. Ya, ya. Nanti kalau jamuran bagaimana? Pengawetnya apa? Nah, kalau kita, ini perusahaan kita sudah kompeten ya, 35 tahun di Asia. Ya, sudah terbukti pengawetannya pakai pendinginan dan madu ya, teman-teman ya. Scientifically ini penelitian terus-menerus. Nah, ini sehingga produk kita lebih paten ya. Ya, kemarin yang testimoni-testimoni tentang COVID ya, kita teliti HIV kemarin di UNER ya yang terakhir. Ya, COVID ini lagi terus ya. Scientifically apply. Jadi banyak sekali ya. Dan produk lebah adalah produk herbal yang paling banyak penelitiannya. Maksudnya apa? Kalau banyak penelitiannya berarti lebih manjur gitu. Lebih manjur. Ya. Terus berikutnya, wah, produk lebah memang sudah teruji yang pasti-pasti aja. Ada di kitab suci ya. Ya, berarti sudah ujiannya udah ribuan tahun, teman-teman. Yang pasti-pasti aja, yang sederhana, jangan yang baru ya. Memang kelihatannya lebih sederhana, Pak. Ini yang anu, Pak. Lebih tokcer, lebih simsalabim ya, lebih instan. Tapi jadinya nanti rumit. Tiba-tiba mengandung kimia, bisa ginjalnya rusak ya, levernya rusak ya. Nah, ini luar biasa kalau ada di kitab suci ya. Dan kalau Anda memahami secara spiritual ya bahwa kitab suci itu isinya dua, kalau nggak perintah atau larangan gitu. Kitab suci diperintahkan ya, padahal ini kitab suci kan ribuan tahun ya untuk menjaga kesehatan dengan madu. Ingat loh, ribuan tahun lalu itu belum ada polusi, belum ada pabrik, belum ada sepeda motor, belum ada mobil ya. Lingkungan yang bersih aja disarankan oleh Tuhan menjaga dengan madu. Apalagi lingkungan sekarang. Polusi kimia, polusi COVID ya, polusi pikiran, pokoknya polusi semua, polusi semua. Ya, maka dari ini yang membuat saya yakin madu, saya imani. Saya obat aja saya imani kok, apalagi madu. Saya imani. Ya. Tapi imani harus tetap ada penelitiannya ya, teman-teman ya. Ya, terus izin-izinnya teman-teman bisa cek semua gampang, ini ada webnya ya. Sertifikat POM ya, sertifikat halal ISO. Nah, Anda tinggal googling ya, tinggal googling ya, berarti kita sudah terpercaya. Ada di MIMS ya, Monthly Index Medical Specialist. Wah, berarti produk kita legal dan memang khasiatnya sesuai dengan yang tertulis ya, teman-teman ya. Ini adalah badan independen ya, teman-teman, untuk seleksi karena produk itu ada ribuan, seleksi tentang legalitas, tentang keamanan dan segala macam di MIMS ya. Biasanya dokter-dokter kalau nulis obat atau nulis vitamin berdasarkan MIMS. Kalau di luar MIMS tiba-tiba ternyata perusahaannya ilegal. Nah ini ya. Atlet pakai, wah ini atlet pakai berarti harus aman ya, harus aman ya. Atlet itu makanannya kan harus dijaga dan yang pasti harus bebas doping. Jangan sampai produknya bagus ternyata doping ya, ternyata doping. Kita bebas doping ya. Presiden pakai, nah ini ya menyatakan bahwa produk kita memang kualitas nomor 1 dan aman ya. Karena presiden ini ya duduk aja harus diperiksa ya teman-teman ya, apalagi makanannya, wah sangat-sangat ketat ya pemeriksaannya. Dan
saat ini kelebihan produk kita adalah sangat dibutuhkan semua orang ya. Apalagi zamannya polusi ya, ingat polusi kimia, polusi COVID, polusi pikiran, polusi macam-macam ya tadi ya. Plus produk kita aman untuk ibu hamil ya, bayi dalam kandungan, bayi lahir sampai orang tua pun aman dari produk nutrisi ini ya. Nah, ingat kita bukan suplemen tapi kita adalah herbal ya. Ini yang harus kita pahami. Dan produk lebah ya ada 4 macam ya teman-teman ya, ada 4 macam. Di mana orang taunya lebah cuman madu ya. Madu itu di dalam nektarnya bunga ini ada polen ya. Polen ini serbuknya bunga ya. Propolis ini sarangnya lebah ya. Polen ini gizinya lengkap ya. Nanti kita akan tunjukkan di belakang gizinya lengkap. Propolis antibodi ya, antibiotik alami untuk anti radikal bebas ya. Untuk polusi-polusi kimia, juga untuk plak-plak pembuluh darah, bagus banget. Sakit lambung juga bagus. Dan yang keempat adalah Royal Jelly ya teman-teman ya. Royal Jelly makanannya ratu untuk penyakit-penyakit aging ya, memperlambat proses penuaan, penyakit degeneratif. Ya, jadi ya 4 ini aja selain madunya teman-teman. Ya dari sononya. Jadi teman-teman jangan bingung. Kok cuma 4 aja bisa membantu semua penyakit? Iya, karena kita adalah makanan. Makanan ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini dinamik 3, dinamik trio ya, sorry ya, dinamik trio plus madu ini adalah andalan dari produk perlebahan Hydesert. Ya, contoh pada kasus-kasus diabetes ini. Ya, kasus diabetes di mana pankreasnya mulai menua, ya sudah pankreasnya menua, apalagi misalkan makannya berlebihan, waduh. Jadi masalahnya penuaan pankreas plus gula yang berlebihan itu merusak pembuluh darah. Kalau di otak bisa stroke, di mata bisa buta, bisa sampai ya dari paru-parunya gampang TBC ya. Pokoknya gula tinggi ini sampai gagal ginjal. Nah, produk kita bagaimana? Ya, produk kita polen ini untuk gizinya supaya pankreasnya itu enggak semakin menua, bisa memperlambat penuaan ya. Royal Jelly mengganti sel-sel yang rusak, propolis untuk melindungi plak-plak pembuluh darahnya ya supaya tidak gampang tersumbat ya pada diabetes. Nah, yang sulit punya keturunan, wah ini sulit punya keturunan ini macam-macam penyebabnya. Ada virus, kalau virus bisa diatasin ya, virus atau kista atau apa, bakteri, infeksi-infeksi itu bisa diatasi dengan propolis. Ya, untuk gizinya, nutrisinya yaitu dengan polen. Nah, untuk kesuburan atau fertilitas ya, ini sudah diteliti bahwa Royal Jelly bisa membuat ratu lebah itu sangat-sangat subur ya teman-teman. Nah, bisa dibantu masalah infertil atau masalah kesuburan dengan dinamik trio juga. Nah, infeksi wah ini ya, demam berdarah, COVID ya, infeksi-infeksi ini ya, infeksi yang bisa membuat orang fatal ya, yang fatality-nya tinggi bisa membuat orang meninggal. Nah ini harus ini ya, kalau ngandalin vitamin yang biasa aja nggak bisa. Ingat ya, kita bukan vitamin suplemen, bukan. Kita adalah herbal ya, propolis antivirusnya, makanan ini mengandung antivirus, sudah penelitian ini ya, ini pelindung sarangnya lebah. Polen itu untuk gizinya supaya kita antibodi kita bisa melawan virus, plus Royal Jelly mengganti sel-sel yang rusak ya. Jadi apapun termasuk kanker bisa membantu semuanya, teman-teman. Apakah semua penyakit sembuh, Pak? Enggak. Kalau sudah terlambat datangnya ya enggak nututi ya, teman-teman ya. Tapi kalau baru cepat ini sangat efektif ya, teman-teman ya. Ya, ilustrasinya seperti pemadam kebakaran ya. Meskipun pemadamnya hebat, jangan berpikir hebat terus kita lambat ya. Oh itu ada pemadam hebat, nanti kebakarannya 3 hari aja. Setelah 3 hari baru manggil pemadam. Biasanya Anda akan menyesal itu. Ya, jadi kita sangat-sangat bagus ya, tapi teman-teman harus memahami ya, proses penyakit juga harus dipahami. Ya, termasuk orang sehat. Nah ini, orang sehat saat ini sangat perlu ya, sangat perlu supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, kenapa orang sehat sangat perlu? Yaitu hasil bisa optimal. Yang kedua, tetap orang sehat pun mengalami penuaan. Yang ketiga, nah
Kita nggak tahu pola hidupnya, banyak yang nggak sehat nggak, makannya suka makan yang minyak-minyak, stresan nggak, atau ada sakit lain nggak. Nah ini ya, kalau orang sehat ini yang terbaik hasilnya. Jadi pasar kita yang utama sebenarnya orang sehat ya teman-teman ya, plus orang sakit gitu ya. Itulah dari produk perlebahan. Nah ini kalau kita mau bahas kandungan yang lebih dalam gitu, mungkin Bu Anggrek ada yang apa, boleh jawab pertanyaan dulu atau gimana Bu Anggrek? Ya, atau pertanyaan. Ya, lanjut dulu dong. Oke, oke. Ya. Nah, kenapa tadi dinamik trio bisa membantu kesehatan ya, orang sehat dan orang sakit. Nah, kita masuk yang lebih dalam lagi. Nah, di mana teman-teman tahu ya, madu adalah nektarnya bunga, sedangkan polen adalah serbuknya bunga, teman-teman. Dan yang paling penting adalah penelitiannya ini, scientifically itu ini. Ya, ternyata menurut ahli gizi, nah, ya, yang teliti kompeten ya, ahli gizi, bukan dokter biasa. Yang luar biasa itu kandungannya itu 18 asam amino ya, di mana 8 asam aminonya esensial. Esensial ini yang tidak bisa dibuat di tubuh ya, yang sangat diperlukan ya. Asam amino ini seperti teman-teman tahu protein ya, protein gambaran besar untuk membangun sel, untuk kerja sel ya. Nah ini ya, ternyata polen itu kandungannya 18. Ya, terus vitaminnya lengkap teman-teman. Vitamin lengkap itu A, B, C, D, E, K ya. Itu lengkap sekali ya. Ya. Jadi Anda nggak perlu vitamin sendiri-sendiri. Kalau kita suplemen kan beli sendiri-sendiri ya. Vitamin A sendiri, vitamin B sendiri, B1, B6, ini nggak usah, langsung ada semua ya. 28 ya, mineral. Mineral itu seperti ini, mineral. Ini sebagian kecil ya, nggak ditampilkan semua. Ya, kalsium, zat besi dan segala macam ya, teman-teman ya. Lengkap sekali, enzim koenzimnya juga lengkap ya. Asam lemak penting dan ya kolesterol asam lemak yang baik ya, asam lemak tak jenuh, lengkap sekali. Bahkan ada ahli gizi bilang ya, ini polen ini makanan terlengkap kedua setelah ASI. Tidak ada makanan di dunia ini selengkap polen. Yang bisa menandingi hanya ASI, teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah ASI, teman-teman. Jadi di sini bagus untuk mereka yang gizinya tidak seimbang, yang gizinya tidak lengkap, yang makannya hanya ya satu sehat ya, misalkan mie aja, ya mie instan aja, atau bakso saja. Bakso itu dua sehat ya katakanlah, ya dua sehat plus ada MSG-nya ya. Nah itu ya, belum nanti ada ya itu tadi yang makannya ayam lalapan aja. Ini untuk memenuhi unsur gizinya teman-teman ya. Jadi polen sekali lagi serbuknya bunga ya, ini serbuk sari bunga jantan ya, ketemu putik jadilah pembuahan apa segala macam ya. Ya ini proses polen itu. Nah yang berikutnya selain penelitian tadi komposisinya sudah mendekati ASI, nah total phenolic kontennya yaitu antioksidannya itu tinggi sekali teman-teman, tinggi sekali. Nah kita bandingkan dengan nutrisi yang lain ya, nutrisi yang lain kita tinggi sekali. Berarti ini bagus sekali juga untuk anti radikal bebas, anti racunnya. Wow, lumayan ya. Phenolic content juga ini adalah orak-orak kemampuannya. Ya, kalau tadi phenolic content itu seperti jumlah tentara yang bisa jumlah tentara yang bisa menangkap racun, kalau ini kemampuan masing-masing tentara untuk menangkap racun itu. Oksidan radikal absorben capacity ya. Oh, ini tinggi sekali teman-teman. Ya. Jadi dari sini semua. Nah, produk polen kita dari Amerika ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu, oh siapa yang butuh ini ya? Semua mereka yang gizinya jelek, mereka yang suka kena polusi, yang suka makan MSG, mereka yang pekerja keras, mereka yang stresnya tinggi, mereka yang istirahatnya kurang ya. Jadi ini nutrisi teman-teman, ya nutrisi ya untuk memenuhi gizi kita. Kita dari Amerika ya, pengawetannya pendinginan ya teman-teman ya. Dan ini polen ini kalau Anda taruh di suhu luar itu 1-2 jam dia layu ya.
Ya, makanya gampang rusak. Oleh karena itu pengawetannya kalau bisa teman-teman masukkan kulkas. Ya, kalaupun tidak ada kulkas ya jangan kena panas pokoknya. Oke. Dan ini sangat murah sekali ya teman-teman ya. Gizinya tadi hampir 200 ya teman-teman ya. Hampir 200 ya. Harganya tidak sampai 3.000. Itu sangat murah. Tidak perlu vitamin A sendiri, tidak perlu vitamin B, tidak perlu mineral, kalsium apa segala macam ya. Ya. Dan pollen ini ada dua, pollen anak-anak namanya honeybee pollen ya. Honeybee pollen ya untuk vitamin otak ya, seperti kalau anak minum ASI ya, fungsinya ya seperti ASI dari otak ya, kalau kita urut dari atas ya, otaknya lebih cerdas ya, turun ke mata. Saya punya pasien itu minus bisa kurang ya, itu sudah keajaiban memang. Minus 4 atau 5 jadi minus 2. Wow, itu luar biasa. 3 bulan dia minum. Ya, daya tahannya bagus, plus honeybee pollen ada madu sama vanila, bisa di mana pollen ini honeybee pollen pollennya 130 mg. Nah, kita juga punya pollenergy. Pollenergy ini pollennya biasanya untuk orang dewasa biasanya.